Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini Jokastoy mau nge-breakdown dan nge-review, ngejelasin episode kedua dari series House of the Dragon season kedua. Gila ya, makin lama makin seru nih ya season kedua House of the Dragon. Episode kedua ini tidak banyak yang terjadi ya teman-teman daripada episode pertama. Jadi episode kedua ini full menampilkan rasa duka dari kubu The Greens ketika mereka kehilangan Prince Jaehaerys Targaryen. Oke, sebelum kita mulai review dan nge-breakdown, aku mau spoiler alert dulu teman-teman. Bagi kalian yang gak suka spoiler, tolong jangan nonton review aku ini, karena kadang aku mencocokologi dengan peristiwa di novelnya Fire and Blood by J.R.R. Martin. Kemudian aku hubungkan dengan yang terjadi di live action. Jadi kadang agak tersepil sedikit hasil akhir dari sebuah konflik di series ini berdasarkan novelnya. Nah, jadi aku takut ada yang gak mau ke spoiler. Jadi hati-hati aja ya teman-teman kalau nonton video aku. Jadi aku warning di awal dulu. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Jangan lupa juga untuk nonton video-video penjelasan aku yang lainnya tentang House of the Dragon ini. Yang kemarin aku sudah share ya, cerita asli versi novel tragedi yang paling sadis Blood and Cheese, berbeda dengan live action seriesnya, dan beberapa penjelasan lainnya dari mulai family tree, silsilah keluarga Targaryen, penjelasan tentang Targaryen, Doom of Valyria, alur cerita, kemampuan dreaming atau ramalan pihak Targaryen ya guys. Jadi aku sudah buat video-videonya, scroll aja atau klik House of the Dragon Jokastoy. Oke, nggak usah bacot, nggak usah lama-lama, kita langsung nge-breakdown episode kedua dari series House of the Dragon. Gila sih, opening episode kedua ini dibuka dengan musik yang menyedihkan mengiringi tragedi memilukan Blood and Cheese malam kemarin. Para pelayan yang membersihkan darah, gonggongan anjing dengan indera penciumannya yang hendak melacak pelaku, tentara dan penjaga di Red Keep yang mulai berdatangan mengumpulkan staf dan pegawai istana serta kegaduhan dan kekalutan yang memecah keheningan malam itu. Teriakan gila keluar dari mulut King Aegon Targaryen yang murka dan marah atas kematian anak pertamanya Jaehaerys Targaryen. Ia mengamuk menghancurkan miniatur Freehold Valyria buatan King Viserys Targaryen. Aegon berkata ini pengkhianatan, kejahatan, ini adalah deklarasi perang. Api besar akan jatuh dari langit. Scene yang memilukan bagi pihak The Greens, ditambah alunan musik yang sangat mengharukan juga teman-teman. Prince Aemon datang ke kamarnya, menemukan bahwa ada yang membuka pintu rahasia kamarnya di ujung lorong, dan melihat koin-koin peta rencana perangnya yang sudah hilang. Ia juga menemukan satu buah koin emas di bawah meja. Aemon sepertinya sadar bahwa dialah yang harusnya mati malam itu. Di kamarnya, Otto Hightower dan Alicent tertunduk sedih atas kehilangan Jaehaerys. Namun di sini Alicent lebih sedih melihat mental Helaena yang dihancurkan, menyaksikan kematian anaknya di depan matanya, bahkan dihadapkan kepada pilihan untuk menentukan anak mana yang harus mati. Memprihatinkan. Otto berkata mereka akan membayar semua ini, dan bagi siapapun itu pelakunya. Alicent tak berhenti menangis dan berkata bahwa Tuhan menghukumnya, Tuhan mengutuknya atas dosa-dosanya. Mungkin yang dimaksud Alicent ini adalah dosanya karena sudah sering bercocok tanam dengan Criston Cole itu ya teman-teman, secara sembunyi-sembunyi. Harusnya Helaena Targaryen dijaga oleh Sir Criston Cole malam itu, namun alih-alih menjaga, mereka berdua malah asik bercocok tanam ya guys, membukakan jalan untuk kematian anak Helaena sendiri tanpa penjagaan. The Green Council bertemu malam itu juga. Alicent, Otto, Criston Cole, Tyrion Lannister, Jasper Wilde, dan Master Orwell. Aegon menangis dan berteriak marah akan ketidakbecusan orang-orang dalam menjaga pewaris Raja Jaehaerys. Ia juga kesal dengan Criston tidak berjaga malam itu, malah di dalam kamar saja. Aegon berkata ini pasti ulah dari The Smug Khan of Dragonstone, siapa lagi kalau bukan hinaan untuk Rhaenyra Targaryen. Larry Strong datang menginformasikan bahwa mereka berhasil untuk menangkap salah satu pelaku yang merupakan anggota Blood Cloak Night King Watch, lengkap dengan kepala Jaehaerys yang dipenggal dalam sebuah kantong. Aegon hendak membunuhnya, namun dihentikan Otto Hightower karena Larry Strong hendak menginterogasi terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi lengkap. Aegon curiga dengan semua orang termasuk Green Council. Otto menyarankan untuk membuat pemakaman Jaehaerys besar-besaran. Aegon menolak, dia tidak mau mempertontonkan anaknya yang mati dengan mengenaskan ke halayak ramai. Namun Otto berkata bahwa kematian Jaehaerys ini harus menjadi keuntungan bagi
mereka. Walaupun mereka semua berduka, namun pengorbanan Jaehaerys tidak akan sia-sia untuk memproklamirkan bahwa Rhaenyra lah sang pembunuh sadis, The Baby Slayer. Aegon hanya menangis tertunduk mendengar rencana itu. Semuanya bisa mengikuti saja. Alicent yang tak tega mendatangi kamar Helaena dan berkata bahwa pemakaman Jaehaerys akan dibuat besar-besaran dengan arak-arakan kuda serta Kingsguard diiringi kereta di tengah-tengah rakyat King's Landing dengan tujuan sekaligus menghina Rhaenyra juga. Terlihat di sini Helaena sangat berantakan. Tatapan wajahnya yang kosong, kehancuran hatinya, dan kehilangan terbesarnya terhadap Jaehaerys. Ia menolak, namun bagaimanapun ia harus menerima fakta bahwa pemakaman anaknya akan diadakan besar-besaran dengan iring-iringan pembakaran kremasi di Dragon Pit. Helaena mencium dan memeluk sebuah dress hijau yang dijahitnya di episode pertama, yang sebenarnya itu untuk anaknya. Helaena tidak suka keramaian dan dikerumuni oleh orang-orang di King's Landing. Anxiety atau kecemasannya akan meningkat, namun ia harus melakukannya. Alicent pun membahas mengenai kejadian bercocok tanamnya kemarin dengan Criston Cole terhadap Helaena. Namun sepertinya Helaena gak peduli ya, jadi dia acuh aja dan masih bersedih. Next scene terlihat pagi itu langsung iring-iringan dimulai dengan mempertontonkan jasad Jaehaerys di atas peti, di mana kepalanya terlihat sudah dijahit ya ke badannya setelah dipenggal malam itu. Criston Cole juga mengiringi dengan kudanya serta para pasukan The Grey's Hightower. Namun King Aegon itu tidak terlihat di sana. Beralih ke scene Larry Strong, ia hendak menyiksa Blood, namun ia sudah mengakui duluan bahwa Daemon Targaryen lah yang menyuruhnya dan berkata akan memberikannya upah gitu ya, bersama dengan temannya yang lain seorang Ratcatcher. Di versi novel, si Blood ini disiksa dulu sampai mati ya guys sebelum ia mengaku. Namun di sini Aegon sendirilah yang menyiksa Blood dengan palu di tangannya, tapi nggak terlalu diperlihatkan. Memang sih kalau soal sadis dan brutal itu lebih sadis brutal Game of Thrones daripada House of the Dragon ya guys. Dalam iring-iringan pemakaman Jaehaerys, semua warga terlihat berkumpul di King's Landing berduka sembari melontarkan daun kering dan puji-pujian terhadap Queen Helaena Targaryen. Helaena yang melihat dedaunan tersebut hanya bisa menatap dengan tatapan kosong, kebingungan, kecemasan, bahkan ia tidak bisa dikerumuni oleh banyak orang ya. Kegaduhan dan ketakutan di dalam hatinya akan bertambah. Dalam iring-iringan ini Rhaenyra mendapati julukan-julukan hinaan yang baru sesuai di novelnya, seperti Rhaenyra the Cruel, Rhaenyra Kinslayer, Rhaenyra the Baby Slayer, Monster, Kutukan, dan lain-lain. Helaena makin menunjukkan ketidaknyamanannya. Alicent berusaha menahan Helaena, namun tiba-tiba roda kereta yang mengangkat jasad Jaehaerys itu terjebak di lumpur, dan kerumunan warga pun makin mendekati Helaena dan Alicent, membuat Helaena menangis ketakutan hingga sulit bernafas. Suara-suara teriakan dari orang-orang yang banyak banget membuat sakit kepala dan memenuhi isi pikiran Helaena. Jadi memang kalau seorang Targaryen the Dreamer atau yang bisa meramal masa depan itu agak berbeda ya guys. Kembali ke Dragonstone, Rhaenyra bingung kenapa pihak The Greens memfitnahnya dan menyebarkan berita bahwa Rhaenyra lah yang berkonspirasi membunuh Jaehaerys Targaryen. Ia berusaha memulihkan namanya kembali dengan mengirimkan surat-surat ke house-house yang ada di Westeros. Di The Black Council, selain Velaryon, bangsa Old Valyria lain yang mendukung Rhaenyra adalah House of Celtigar yang lambangnya itu kepiting merah. Di sini terlihat Lord Bartimos Celtigar juga terkejut dengan apa yang terjadi. House of Celtigar ini dulu pernah jadi hand of the king-nya Raja Tirani mengerikan Maegor Targaryen the Cruel, yaitu si Edwell Celtigar ya guys. Jadi kan bangsa Old Valyria ini yang survive dari Doom of Valyria itu ada House of Targaryen, House of Velaryon, dan House of Celtigar. Prince Jacaerys Velaryon berusaha untuk ikut membantu dengan pergi mengamankan bersama dengan naganya Vermax, namun ditolak oleh Rhaenyra yang nggak mau kehilangan anak lagi ya. Lucerys sudah cukup membuatnya berduka. Sir Alfred Brome dari House of Brome itu meragukan apa yang dikatakan Rhaenyra bahwa ia tidak terlibat dalam pembunuhan Jaehaerys. Namun Rhaenyra meyakinkan bahwa dia nggak akan mungkin melakukan hal keji seperti itu kepada Helaena setelah ia kehilangan anaknya sendiri. Rhaenyra dan Rhaenys pun menatap tajam Daemon Targaryen dan akhirnya mereka tahu ini ulah siapa. Karena sedari tadi dalam The Black Council ini Daemon diam saja. Di kamarnya mereka terlibat cekcok
Rhaenyra dan Daemon ini. Rhaenyra masih tidak habis pikir kenapa Daemon melakukan hal keji tersebut, membunuh anak yang masih kecil di tempat tidur mereka. Namun Daemon berkata ia menargetkan Aemon untuk dibunuh, bukan anaknya si Aegon, si Jaehaerys yang masih kecil. Namun Rhaenyra tidak percaya. Di episode sebelumnya Daemon hanya berkata son for a son. Daemon tidak secara langsung berkata langsung membunuh Jaehaerys jika tidak bisa membunuh si Aemon ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak tersirat banget dan penonton disuruh mengartikan sendiri apakah benar Daemon berkata untuk menyuruh membunuh Jaehaerys kepada Blood and Cheese atau enggak. Karena scene-nya tuh kelihatan kayak dipotong gitu. Jadi kayak terlihat Daemon itu mengisyaratkan jika nggak dapat Aemon, tetap harus ada darah yang tumpah malam itu, asalkan son for a son. Itu yang mungkin aku lewatkan di episode 1 kemarin ya guys. Tapi dalam percakapan dengan Rhaenyra ini, Daemon tidak mengaku dan Daemon berkata dia nggak ngomong sama sekali apapun untuk membunuh Jaehaerys. Jadi memang Daemon pada malam itu cuma mengisyaratkan kepada Blood and Cheese untuk membunuh Aemon. Jika nggak ketemu Aemon, maka son for son. Nah itu tuh kayak interpretasinya random ya guys. Daemon udah jujur berkata kepada Rhaenyra dia nggak pernah menyebutkan nama Jaehaerys. Di sini acting Emma Darcy dan Matt Smith itu sangat keren sekali. Bagaimana mereka mendeliver, menyampaikan perasaan amarah, kecewa, hancur, ketidaksetiaan antar mereka berdua menjadi sebuah dialog perdebatan dengan intensitas yang tinggi banget. Bagaimana Daemon yang hanya memikirkan balas dendamnya, luka masa lalu baik dari kedua belah pihak, warisan King Viserys kepada Rhaenyra yang selalu didukung Daemon namun terancam hilang dan gagal dengan tingkah Daemon yang selalu berkonspirasi sendiri dan hal-hal lainnya. Jadi ini scene-nya top marko top banget ya, perdebatan antar mereka berdua ini. Tapi intinya tuh kayak mereka pun berpisah gitu ya. Daemon pergi meninggalkan Dragonstone membawa naganya Caraxes, kemungkinan menuju Harrenhal karena memang di sana dia sedang menaklukkan Harrenhal dan mengumpulkan orang-orang yang akan membela Rhaenyra. Baela Targaryen datang mengunjungi Rhaenyra dan memintanya untuk berjaga mengawasi King's Landing bersama naganya Moondancer dan untuk tetap berhati-hati. Jadi Rhaenyra ini sudah percaya dengan Baela. Helaena dan Aegon pun berpapasan di tangga King's Landing, namun Aegon kayak nggak peduli gitu ya. Padahal mereka baru kehilangan Jaehaerys dan Helaena di sini terlihat seperti orang bingung gitu ya. Kayak kasihan banget sih Helaena ini ya. Bukannya malah dia ini dilindungi atau diberi pengertian, tapi kayak dicemooh aja. Criston Cole datang ke kamar pembunuhan Jaehaerys dan melihat darah di tempat tidurnya. Sok sedih banget nih si Criston Cole ya, the Queen Whore atau sang gigolonya ratu. Next scene terlihat Rhaenyra menemani kedua anaknya bermain. Nah ini nih, dua anak Rhaenyra dengan Daemon Targaryen ya, memiliki rambut silver hair dua-duanya. Ada Aegon ketiga Targaryen dan Viserys kedua Targaryen. Sebenarnya ada anaknya yang ketiga, cewek sama Daemon Targaryen, namanya Visenya, tapi mati dalam kandungan ya, dan bentuknya itu kayak prematur berbentuk naga gitu. Coba deh kalian rewatch season pertama kemarin ya, jadi kayak dragon baby. Alicent malam itu mandi sendiri. Criston Cole menjaga di luar. Sepertinya Alicent takut kalau dosanya dengan Criston Cole akan ketahuan. Criston Cole dengan wajahnya yang menjijikkan itu pura-pura bersedih. Padahal semua yang terjadi adalah kesalahannya karena si ibu bercocok tanam ya guys. Ia pun pagi itu langsung menghampiri Sir Arik Cargill dan mulai menyalahkan Arik dan membawa-bawa saudara kembarnya serta kesetiaannya dengan The Greens. Ini adalah hal yang paling menjijikkan dan aku benci dari karakter si Criston Cole ini ya. Melimpahkan kesalahan kepada orang lain dengan mulut berbisanya, memutarbalikkan fakta, dan tiap malam doyannya bercocok tanam aja ya nih orang. Criston Cole memanipulasi Arik untuk menyerang saudara kembarnya Eric dan membunuh Rhaenyra dengan cara bertukar tempat dengan kembarannya sehingga nanti mudah membunuhnya ya. Sebagai ganti kematian Jaehaerys, Criston Cole juga mengancam akan mempertanyakan kesetiaan Eric karena Jaehaerys mati di bawah jam pengawasannya si Eric ini. Padahal dia saat itu sedang mendampingi Aegon yang mabuk dengan teman-temannya. Dengan lidah jahatnya, Criston Cole membawa kalimat kesucian, kemurnian, dan kesetiaan. Padahal dirinya itu sudah kotor berdosa gitu ya, menjadi pelacurnya Alyssa. Sir Arik termakan hasutannya Criston Cole. Criston Cole juga mengiming-imingi kemenangan, kemuliaan jika sukses si Arik Cargill ini membunuh si Rhaenyra. Bener-bener ya si Criston Cole ini manipulatif banget. Arik pun pergi menjalankan misi bunuh dirinya itu, suicide mission. Sangat sedih banget melihat perjalanan Arik Cargill ini. Agak aneh ya di scene ini ya. Sir Arik ini tahu itu merupakan misi bunuh diri, tapi dia kayak udah oke aja gitu ya guys. Di Dragonstone, Jacaerys Velaryon melihat Baela Targaryen sedang berlatih memanah di ujung tebing. Mereka membicarakan mengenai Sir Harwin Strong, bagaimana bapak biologis yang Jacaerys itu menyayangi mereka pada waktu itu, dan kerinduan mereka dengan Lucerys Velaryon.
Karena kan memang si Bella serta Jacaerys ini sudah ditunangkan ya teman-teman. Di sebuah rumah bordil di King's Landing terlihat penari penghibur Bastard Child Targaryen, Dragon Seed, seorang wanita menjadi prostitusi atau wanita penghibur penari di sini ya. Memang kan zaman itu karena banyak banget anak haramnya Targaryen, jadi nggak heran banyak orang-orang baik perempuan laki-laki yang berambut silver, putih, ada darah Targaryen, tapi itu kerjaannya jadi rakyat jelata atau jadi prostitut gitu ya guys. Karena banyak Dragon Seed dan juga banyak anak-anak haramnya Targaryen di King's Landing maupun di wilayah lain pada waktu itu. Kalau aku perhatikan ini penari bagus juga ya. Terlihat di sini Prince Aemon Targaryen sedang diservis oleh wanita penghibur, namun usianya lebih tua gitu. Tapi di sini diservisnya itu lebih kayak ke menyayangi dia gitu ya. Jadi kayak anak gitu ya guys. Jadi kayak seolah-olah dia itu ibunya, mengelusnya, menyayanginya, dan ini adalah sifat yang dibutuhkan oleh Aemon, itu kasih sayang gitu. Sifat Aemon Targaryen yang butuh kasih sayang ibu ini mirip sifat prajurit Unsulliednya Daenerys di Game of Thrones yang ke rumah bordil itu bukan mau bercocok tanam, tapi maunya disayang-sayang layaknya anak kecil gitu ya oleh ibunya gitu guys. Aemon berkata merasa bangga karena ia hendak dibunuh Daemon dalam tidurnya, membuktikan betapa takutnya Daemon kepada dirinya. Ia juga mengungkapkan di sini penyesalan akibat membunuh Lucerys kala itu. Udah telat ya Aemon ya, udah telat. Next terlihat Dragon Seed Hugh Hammer dengan istrinya dan anaknya sedang sakit. Mereka berkata pasar sekarang sedang turun, harga-harga melonjak dan banyak penimbunan. Karena tidak baik ya, akibat blokade pasukan Velaryon di lautan sehingga logistik itu terganggu. Hugh Hammer terlihat kesusahan dan masih menunggu bayaran upeti dari Aegon yang dijanjikan pada waktu itu dan belum dibayarkan. Terlihat di sini Hugh Hammer orangnya baik ya teman-teman, sangat care banget dengan keluarganya. Aku nggak tahu nanti sifatnya Hugh Hammer ini gimana di versi series ini ya. Kalau di versi novelnya dia ini kan jahat dan berkhianat dan hanya mementingkan dirinya sendiri dan kekuasaan. Nah kita nggak tahu nih sifatnya Hugh Hammer ini nanti di series gimana ya. Soalnya kelihatan baik dan tulus orangnya guys. Scene berpindah ke Velaryon di mana Aelin bertemu dengan adiknya Dragon Seed, Adam Velaryon. Nah ini nih yang kita tunggu-tunggu ya, Adam Velaryon. Adam ini nantinya akan sangat setia dengan Rhaenyra di kubu The Blacks dan peperangan Civil War ini. Dan nantinya Adam akan mengendarai naganya si Laenor, si Smoke. Di sini Adam ingin ikut kakaknya si Aelin melayani Velaryon dan konflik yang terjadi mengarungi lautan. Namun terlihat Aelin ini menolak dan berusaha melindungi adiknya. Scene pun berpindah ke tempat tidur ruangan kamarnya Rhaenys dan Corlys. Akhirnya bertemu juga ya. Terlihat dua insan ini sangat saling mencintai satu dengan yang lainnya. Mereka membicarakan perihal Daemon yang selalu tidak bisa diatur dan bagaimana Rhaenys berusaha melindungi naganya Meleys dari kengerian dalam perang Blacks and the Green ini. Terlihat di sini Rhaenys dan Corlys tuh kayak capek banget ya masalah perang ini ya. Tapi mau gimana lagi? Di perpustakaan Dragonstone, Rhaenyra membaca berbagai manuskrip dan buku lama, termasuk 3 Targaryen the Conqueror. Di bagian ini bisa kalian lihat ya, 3 orang ini, Visenya, Aegon, dan Rhaenys, serta cerita mengenai Visenya dan Vhagar yang menaklukkan Highgarden. Rhaenyra sangat mengagumi kisahnya si Visenya ini. Bahkan anak ceweknya yang keguguran dahulu itu dinamai Visenya. Lady Mysaria diinterogasi oleh Rhaenyra mengenai konspirasinya dengan Daemon untuk mengirim pembunuh ke Red Keep. Rhaenyra juga tidak percaya dengan si Mysaria ini ya. Kan sudah banyak banget yang dia lakukan yang malah memperburuk The Blacks dan menguntungkan The Greens gitu. Namun pada akhirnya setelah berdialog cukup lama, Rhaenyra mengusir Mysaria untuk kembali ke selnya. Terlihat di sini Adam sedang mengambil kerang dan mencari kerang-kerang gitu di bibir pantai. Adam pun mendengar suara naga dan melihat si Smoke yang terbang mengelilinginya. Kemudian scene berpindah ke King's Landing. Di tembok King's Landing yang besar terlihat banyak mayat laki-laki yang digantung. Di sekitar tembok King's Landing ada lebih 20-an gitulah. Yap, itu adalah mayat para rat catcher atau penangkap tikus atau yang berprofesi sebagai rat catcher di King's Landing. Diperintahkan oleh King Aegon untuk digantung semua itu rat catcher tanpa terkecuali. Seorang lelaki tua melihat hal ini sedikit ngeri melihatnya, dan laki-laki tua ini bernama Ulf the White. Ini juga salah satu Dragon Seeds nanti yang gabung sama Rhaenyra ya guys, mengendarai naganya Silverwing, kepemilikan dari Queen Alysanne Targaryen, istri King Jaehaerys Targaryen. Terlihat di sini rat catcher pembunuh Jaehaerys kena juga ya guys, tertangkap dan digantung. Anjingnya yang lucu itu bersedih walau sempat ditendang di episode 1 kemarin. Ketika semua manusia yang menangisi mayat-mayat ini
mayatnya si Ratcatcher ini ditangisi oleh anjing yang loyal dengan pemiliknya ya. Ini sedih banget sih aku ngeliat. Kalau di versi novelnya si Ratcatcher ini tidak ketangkep ya teman-teman. Yang ketangkep itu cuma si Blood. Sedangkan Cheese atau si Ratcatcher ini berhasil kabur dari King's Landing. Dan nasibnya tuh kayak nggak dijelaskan gitu di versi novelnya. Tapi di versi series ternyata dia tergantung juga akhirnya. Di kamarnya membuang maket bangunan Old Valeria buatan King Viserys yang sudah dia hancurkan. Dan dikeluarkan gitu. Otto Hightower datang mengunjungi Aegon dan sangat murka serta memarahinya karena bertindak gegabah dengan membunuh semua Ratcatcher. Padahal mereka itu ada istri, ada anak yang perlu dinafkahi. Tindakan gegabah Aegon ini selalu membuat semua tambah runyam. Apalagi ketika Otto mendengar Criston Cole sudah bertindak sendiri dengan mengirim Ser Arik untuk membunuh Rhaenyra. Criston Cole masih aja di sini mengutuk Rhaenyra ya dengan mengejeknya pelacur, padahal yang pelacur sesungguhnya ya si Criston Cole itu. Otto juga kecewa dengan sifat Aegon yang seperti ini, bahkan membuktikan perkataan orang-orang benar bahwa Aegon ini tidak pantas duduk di Iron Throne, tidak mengindahkan nilai-nilai yang dipegang ayahnya Viserys, dan tidak bermartabat, tidak punya rasa kesabaran. Ditambah Otto yang menertawakan Aegon yang berkata bahwa ayahnya lah yang membuatnya jadi raja. Padahal kan aslinya ini adalah konspirasi Hightower dan dirinya lah si Otto itu yang menempatkan Aegon menjadi raja. Hal ini menyinggung si Aegon, membuat Aegon mencopot gelar The Hand of the King-nya si Otto dan memberikannya kepada Criston Cole, membebas tugaskan si Otto dan mengusirnya. Di sini Otto mengutuk Aegon serta Criston Cole. Queen Rhaenyra yang awalnya hendak memenjarakan Mysaria karena pengkhianatan dan konspirasinya dengan The Green, setelah mendengar penjelasannya dan berpikir lagi, akhirnya membebaskan Mysaria untuk pergi dari Dragonstone dengan kapal Velaryon yang sudah berlabuh di Dragonstone. Rhaenyra menyuruh Ser Erik untuk membersamai Mysaria berkemas. Dalam perjalanan menuju kapal, Mysaria melihat seorang berpakaian Kingsguard dan berwajah sama dengan Erik yang menemaninya berkemas tadi. Ia pasti bingung ya, bukannya tadi dia di dalam Dragonstone, kenapa ini sudah ada di luar? Terlihat di sini Mysaria mengetahui hal ini dan segera memperingatkan, karena memang nanti Mysaria ini akan tetap di Dragonstone dan sangat loyal dengan Queen Rhaenyra serta The Blacks ya guys. Para penjaga di gerbang pintu Dragonstone pun terlihat menyapa langsung Ser Arik yang berpura-pura menjadi Ser Erik. Ser Arik mulai mengendap-endap menelusuri Dragonstone dan menuju ke kamar Rhaenyra. Ia hampir berpapasan dengan kembarannya Ser Erik, namun ia berhasil bersembunyi. Rhaenyra yang hendak tidur dan sudah siap oleh pelayan setianya Elinda, Rhaenyra juga mengenakan gaun malamnya berwarna biru, melambangkan keluarga ibunya House of Arryn, Aemma Arryn. Ser Arik berhasil memanipulasi orang-orang, menyamar menjadi kembarannya, dan langsung menuju kamar Rhaenyra. Ia juga mengunci beberapa pintu untuk keluar dari kamar Rhaenyra. Segera Ser Arik menghunuskan pedangnya untuk membunuh Rhaenyra. Di waktu yang tepat, Ser Erik datang menghalau Arik yang hendak membunuh Rhaenyra. Nah, Ser Erik ini kayaknya tahu itu karena dari omongannya Mysaria, pasti dia laporan ya guys. Makanya tepat banget waktunya Ser Erik datang. Terjadi pertarungan pedang antar dua saudara kembar ini. Elinda meminta bantuan ke Ser Loren Marbrand. Ser Loren pun datang mengamankan Rhaenyra, namun mereka terpojok. Ser Loren juga tidak bisa menyerang karena dia nggak tahu yang mana Erik, yang mana Arik. Kembar banget. Pertarungan antar dua saudara kembar ini pun sangat memilukan banget ya guys. Mereka berkata mereka ini saling cinta, mereka ini adalah saudara, namun masing-masing saling mengkhianati. Gak segan-segan mereka saling menyerang, memukul dan menyayat. Emang kurang ajar banget ya itu si Criston Cole, si tukang manipulasi dan adu domba. Akhirnya dengan tangis dan kesedihan, Ser Erik berhasil membunuh Ser Arik dengan menghunuskan pedangnya. Tidak sanggup menahan rasa bersalah dan kesedihan, Ser Erik menghunuskan pedang ke badannya sendiri dan membunuh dirinya. Rhaenyra melihat ini langsung trauma dan menangis. Jujur ya, Ser Erik ini di season pertama berkesan banget. Dialah yang membawa mahkota King Viserys ke Rhaenyra. Dialah yang berlutut bersumpah setia pertama kali ketika Rhaenyra dinobatkan menjadi Ratu Dragonstone. Bahkan Ser Erik ini bersumpah setia sampai akhir hayatnya, tidak menikah, tidak memiliki tanah, rumah, hidupnya sepenuhnya diabdikan untuk Rhaenyra. Dan Ser Erik memenuhi janjinya ya guys, melindungi Rhaenyra hingga titik darah penghabisan walau harus membunuh saudara kembarnya. Oke, kalau di versi novelnya, pertarungan Ser Erik dan Arik ini terjadi di medan pertempuran, di medan peperangan, dan lebih lama. Jadi mereka ini mati terhormat di medan tempur, bukan karena disuruh Criston Cole. Bahkan pasukan Rhaenyra hanya menonton saja pertarungan dua kesatria kembar ini karena mereka nggak tahu siapa yang Erik, siapa yang Arik. Arik mati lebih awal.
Sedangkan si Eric itu mati karena luka pertarungan dan menderita selama 4 hari itu ya, sembari mengutuk saudara kembarnya itu yang menghancurkan hidupnya. Jadi agak kurang respek sih melihat Sir Eric yang malah bunuh diri, padahal ia berhasil melindungi Rhaenyra. Malah di versi novelnya terlihat lebih heroik dan lebih bermartabat aja matinya ya. Beberapa hal ganjal juga terlihat kurang halus eksekusinya oleh HBO di scene pertarungan Eric dan Arik ini. Yang pertama, kenapa Arik udah pakai kostum Kingsguard lengkap ketika awal datang ke Dragonstone? Jadinya kan ketahuan Mysaria, padahal harusnya dia sembunyi dan lihat keadaan sekitar dulu kan. Terus yang kedua, kenapa Arik begitu cepat menarik pedangnya untuk membunuh Rhaenyra? Kenapa nggak mendekat dulu? Jadinya kan ketahuan Rhaenyra. Dan yang ketiga yang paling aneh, bisa-bisanya Sir Arik nurut-nurut aja omongannya si Criston Cole, walaupun dia takut dicap sebagai pengkhianat, tapi kan dia tahu itu namanya misi bunuh diri. Agak aneh banget ya guys episode kedua ini. Sama aja kayak kita membicarakan ngapain Daenerys Targaryen menghancurkan King's Landing di season terakhir, padahal yang dia tuju Cersei Lannister itu ada di depan matanya, tinggal langsung bakar aja. Otto Hightower mulai memberesi barang-barangnya bersama dengan Alicent. Otto hendak kembali pulang ke Old Town, tempat House of Hightower, dan Otto berkata di sana masih ada anak Alicent yang nurut dan mau dengerin omongan instruksinya, yaitu anak keempatnya si Alicent, yaitu Prince Daeron Targaryen. Akhirnya setelah desas-desus berkata Daeron ini dihapus di film, terbukti udah ya bahwa anak keempat Alicent ini ada di Old Town dan akan debut di season ketiga. Daeron Targaryen ini sedang belajar. Ia mengendarai naganya Tessarion yang dijuluki The Blue Queen, sama seperti Melis yang dijuluki The Red Queen. Cast atau artis yang akan memerankan Daeron Targaryen ini belum ada informasi dan belum di-cast oleh HBO, sudah dikonfirmasi. Dan aku berharap banget nanti di season ketiga HBO nge-cast aktor dari Denmark, Lucas Lingard Thornesen, sebagai Daeron Targaryen the Daring nanti ya. Pasti cocok banget kalau dia merankan. Otto Hightower sudah kecewa dengan kebodohan, keangkuhan, dan kesombongannya si Aegon ini ya, yang gak bisa lagi dibendung. Ditambah lagi dengan Criston Cole yang bodoh dan tidak berpendidikan. Alicent pun menyuruh Otto untuk pergi ke Highgarden dan menaklukkan House of Tyrell. Kalau di novel, House of Tyrell ini nantinya tidak mendukung siapa-siapa ya, karena dia netral guys, tidak mendukung The Blacks maupun The Greens. Alicent berusaha mengakui dosanya kepada si Otto tentang kejadian bercocok tanamnya dengan Criston Cole, tapi kayaknya Otto nggak mau dengar gitu ya. Segera ia mendatangi kamarnya Aegon, namun ia melihat Aegon yang sedang menangis terseduh-seduh. Alicent pun langsung meninggalkannya. Beda ya dengan perlakuan Rhaenyra di episode pertama, melihat Jacaerys yang menangis, Rhaenyra langsung memeluknya. Tapi ini si Aegon nangis, malah ditinggal si Alicent aja ya. Alicent langsung buru-buru menuju kamarnya untuk bertemu Criston Cole, menamparnya, memukulnya berkali-kali karena apa yang terjadi dengan ayahnya diusir oleh Aegon dan dicopot jadi Hand of the King. Namun akhirnya Alicent malah bercocok tanam lagi dengan si Criston ini ya. Aduh. Ini berdua asik bercocok tanam terus ya guys. Apalagi si Criston Cole ini, dia asik bercocok tanam. Sir Eric tadi sudah pada mati. Dan episode ini ditutup lagi dengan Criston Cole dan Alicent yang bercocok tanam, yang sedang asik berdua bercocok tanam, sama kayak episode pertama. Jadi udah episode 1, episode 2 ditutup dengan adegannya si Alicent dan Criston Cole ini ya. Bener-bener deh, ini HBO berusaha untuk membuat penonton benci dengan si Criston Cole dan Alicent. Tapi sih kalau aku sama si Alicent biasa aja ya teman-teman, karena memang sifat dia kayak gitu dari season yang pertama. Cuman kalau si Criston Cole ini memang dia ini benci banget ya. Di versi novelnya juga dia sangat dibenci, apalagi versi seriesnya dibenci banget. Dan episode kedua ini pun berakhir teman-teman. Jadi gimana nih menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar pendapat kalian gimana nih episode kedua ini. Setuju gak dengan Jokastoy bahwa Criston Cole ini adalah karakter yang paling dibenci orang? Kalau dari netizen luar negeri sih benar-benar membenci Criston Cole ya. Nah kita lihat nih pendapat netizen Indonesia. Karena gak tahu ya, dia itu kayak melimpahkan kesalahannya kepada Sir Arik dan memanipulasinya. Itu tuh kayak gak banget ya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown dan penjelasan explanation dari Jokastoy untuk episode kedua House of the Dragon season kedua. Thank you for watching my videos. Bye bye, see you next time.